ini yaitu kajian psikologi Islam oleh Ustaz Dr. Ahmad Jen Sanoto dari pukul 13.00 sampai dengan selesai. Kemudian juga setelah salat asarnya juga ada kajian, ada tasmi hifzul Quran, dan malamnya itu bersama Ustaz Rifki Ja'far Talib. Hari Selasanya yaitu Risalah Haji pukul 13.00 sampai dengan selesai. Setelah asarnya juga ada tasmi hifzul Quran. Kemudian juga hari Rabunya yaitu kajian hadis Arba'in oleh Ustaz kita Ustaz Kunaifi Sanusi, bisa diikuti pukul 13.00. Kemudian hari Kamisnya yaitu kajian tafsir oleh Ustaz kita Dr. Ahmad Satori Ismail, sama dengan waktunya yaitu pukul 13.00, dan setelah asar kita bisa mendengarkan tasmi hifzul Quran. Kajian-kajian di atas bisa didengar dan bisa dilihat di channel YouTube Masjid Al-Azhar Jakarta Permai dengan klik Masjid Jami Al-Azhar Jakarta Permai. Jadi bisa lihat di YouTube, di Instagram maupun di Facebook dengan channelnya Masjid Jami Al-Azhar Jakarta Permai. Bagi jamaah yang ingin berinfak dan bersedekah di Masjid Al-Azhar Jakarta Permai, bisa melalui rekening masjid di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 77200730007. Kami informasikan sekali lagi bahwa bagi jamaah yang ingin berinfak, bersedekah dan berwakaf di Masjid Al-Azhar Jakarta Permai, bisa melalui Bank Syariah Mandiri atas nama Masjid Jami Al-Azhar Jakarta Permai dengan nomor rekening 77200730007. Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jakarta Permai sebagai pengelola Masjid Al-Azhar, sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Permai, Kemang Pratama dan Grand Wisata, telah membuka pendaftaran murid baru dari tingkat kelompok bermain TK, SD, SMP, dan SMA Islam Al-Azhar. Kami informasikan lagi bahwa sekolah-sekolah yang di naungan Yayasan Wakaf Al-Muhajirin, sekolah-sekolah Al-Azhar yang ada di lokasi di Jakarta Permai, Kemang Pratama, dan Grand Wisata telah dibuka untuk pendaftaran murid baru tahun ajaran 2021-2022. Kami informasikan sekali lagi bahwa Masjid Al-Azhar Jakarta Permai selalu melayani umat dengan sepenuh hati, yaitu melalui layanan jenazah, baik dari segi mobil ambulannya, memandikannya, mengkafani, hingga mengantarkan ke tempat pemakaman umum. Kemudian juga Masjid Al-Azhar juga melalui konsultasi agama, baik masalah kekeluargaan, warisan, maupun yang lain-lain dengan sesuai dengan perjanjian. Kemudian juga Masjid Al-Azhar mempunyai unit pelayanan zakat bagi jemaah yang ingin menunaikan zakatnya, baik dari zakat profesi maupun zakat mal. Masjid Al-Azhar mempunyai layanan UPZ. Kemudian juga Baitul Mal, Masjid Al-Azhar juga melayani bantuan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian juga Masjid Al-Azhar juga ruang utamanya bisa melayani akad nikah yang maksimalnya 30 orang, dan juga mempunyai KBH bagi jemaah yang telah menyetorkan hajinya, bisa mengikuti manasik di Masjid Al-Azhar Jakarta Permai. Dan akhirnya layanan mu'alaf, iqrarus syahadah, Masjid Al-Azhar juga melayani. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا
الحمد لله الذي له الحمد كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له في ذاته وأسمائه وصفاته وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل مخلوقاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المقتدين به في كل حالته أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية الأخرى
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di atas mimbar yang mulia ini, semua para khatib senantiasa mewasiatkan, wabil khusus untuk khatib pribadi dan untuk para jamaah sekalian, mari sama-sama kita berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kualitas takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat hari ini kita masih diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, inayah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat Jumat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat besertakan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya serta kita sebagai pengikutnya. Semoga senantiasa istiqomah di jalan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya di dalam kehidupan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sebagai manusia untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum perintah ini diturunkan kepada kita, sebelum manusia diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan agama Islam ini, sebelum manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian sanggup untuk menerima amanah yang besar ini? Lalu gunung itu menjawab tidak. Kemudian para hewan juga diberi amanah, apakah kalian sanggup untuk menerima amanah ini dari Allah Subhanahu wa taala? Tetapi manusia ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian sanggup untuk amanah yang Allah sampaikan? Apa yaitu amanahnya? Membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Membawa agama Allah Subhanahu wa taala pastinya tentu dengan bekal takwa. Guru-guru kita, para ulama, para kiai selalu setiap hari Jumat, bahkan di majlis-majlisnya, yaitu menjelaskan tentang takwa. Karena modal takwalah yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 90 yang biasa para khatib di akhirnya dibacakan, yaitu ayatnya adalah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Kita sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala, kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Khalifah yakni artinya adalah wakil Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita diperintahkan untuk menjaga nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam beragama Allah Subhanahu wa taala telah membuat perintah dan larangan-larangannya, termasuk ayat yang sudah saya bacakan. Takwa pada hakikatnya adalah yang pertama adalah mau'izah kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mau'izah dengan bahwasannya kita sudah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini harus berbekal dengan yang namanya takwa. Jadi selalu kita di dalam diri kita tancapkan dalam diri kita, tanamkan dalam diri kita bahwasannya semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perintahnya dan larangannya. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala wajib mengikuti segala
perintahnya. Kemudian yang kedua, dari ayat tersebut mengandung makna yang umum, tidak ditujukan untuk orang-orang yang beriman, tidak ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak beriman. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut umum sifatnya. Maka di situ perintah Allah Subhanahu wa taala adalah innallaha ya'muru bil adli. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Adil di dalam tauhid adalah at-tawassut bainal ifrat wat tafrid. Bisa menempatkan segala sesuatunya di tempatnya. Berlaku adil. Adil lawan katanya adalah zalim. Nah, kita sebagai umat Islam wajib memiliki kepribadian yang adil. Contohnya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, kita wajib berlaku adil. Contohnya sebagai pemimpin, bersikaplah sebagai pemimpin yang adil. Pemimpin di rumah tangga, bersikaplah adil kepada istri, bersikaplah adil kepada anak-anak, bersikaplah adil kepada para saudara. Para pemimpin di pemerintahan, bersikaplah adil kepada bawahannya, bersikaplah adil kepada masyarakatnya. Adil yang bagaimana? Apakah dengan merenggut harta-harta yang bukan miliknya? Apakah itu bisa disebut adil? Adil adalah kita bisa memposisikan diri kita mana itu yang benar dan mana itu yang salah. Jangan sampai yang salah dibenar-benarkan, yang benar disalah-salahkan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang kedua adalah ihsan. Ihsan artinya adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa melakukan yang namanya kebaikan. Di dalam surah Al-Qasas ayat 77 di pertengahan ayat disebutkan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kalian kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Bagaimana kita bisa menggambarkan Allah telah berbuat baik kepada kita? Kita lihat, kita sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat makan, nikmat mempunyai tempat tinggal, nikmat mempunyai perusahaan, nikmat saudara, nikmat-nikmat yang lainnya. Itu adalah bukti baik Allah kepada kita. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus berbuat baik kepada yang lainnya, baik itu keluarganya, baik itu tetangganya, baik kepada fakir miskin, berbuat baik kepada yatim piatu. Kita amalkan dalam diri kita untuk senantiasa berbuat baik. Dan kemudian ihsan di dalam tauhid adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarah fa innahu yarah. Beribadahlah kalian seakan-akan kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kalian tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah melihat kita di dalam mengerjakan ibadah-ibadahnya. Ihsan kita gabungkan, kita satukan dengan tauhid tersebut. Kita berbuat baik, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kebaikan kita. Jangan pernah takut untuk melakukan yang namanya kebaikan. Jangan menunda-nunda yang namanya melakukan kebaikan. Karena sekecil apapun niat kita untuk melakukan kebaikan, insya Allah akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi sebagai amalan kita insya Allah di hari akhirat kelak. Jangan pernah takut untuk melaksanakan yang namanya kebaikan. Apalagi sekarang kondisinya kita harus berlomba-lomba melakukan kebaikan. Di zaman Covid-19 ini, semampu kita, jikalau ada tetangga yang memang sedang merasakan kesulitan, silahkan untuk melakukan kebaikan, karena insya Allah kebaikan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kebaikan tersebut bisa menjadi amal kita insya Allah nanti setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ita'i dzil qurba, yang ketiga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala adalah untuk melakukan hak-hak dari orang lain. Contohnya adalah zakat, bersedekah,
berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada orang tua. Orang tua yang masih ada silahkan dipuas-puaskan untuk bisa membahagiakan kedua orang tua. Wa qulu linnasi husna, dan berbicaralah yang baik-baik kepada sesama manusia. Jangan saling mencaci maki, jangan saling mencari kesalahan seseorang. Cari kebaikan seseorang, lihat kebaikan seseorang. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu 3 perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana jikalau kita memegang ayat ini, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang takwa, dan mudah-mudahan takwa itu bisa menjadi amal kita nanti insya Allah, dan menjadi peneman kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan perintahnya, tetapi Allah juga menurunkan larangannya. Apa larangannya tersebut? Sambungan ayatnya, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa yanha 'anil fahsya', yaitu mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Fahsya ini artinya adalah kejelekan, sesuatu yang membawa mudarat. Fahsya ada persamaannya dengan munkar. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Munkar juga sama artinya adalah kejelekan, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya bedanya, fahsya itu dikerjakan oleh seorang manusia secara diam-diam. Contohnya adalah seseorang yang melakukan zina, mereka melakukan secara diam-diam. Fahsya ini, zina tersebut adalah hal yang sangat keji, dimana jika seseorang melakukan zina, orang yang melakukan zina antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, maka dia akan dicambuk. Sedangkan yang sudah menikah, maka dia akan dirajam sampai mati. Sungguh ini adalah sesuatu hal-hal yang keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanha 'anil munkar, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Munkar juga sama, yaitu adalah kejelekan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya bedanya munkar bisa dilihat oleh mata manusia. Contohnya adalah membunuh seseorang atau menyakiti seseorang, itu disebut dengan munkar. Maka tinggi derajat dari fahsya itu adalah sangat keji hukumannya. Munkar juga sama, kita tidak boleh melakukan hal yang munkar. Membicarakan seseorang, ghibah kepada seseorang, membicarakan kesalahan seseorang, tidak membantu tetangganya, tidak membantu saudaranya, itu adalah hal yang munkar. Selagi kita masih bisa membantu saudara-saudara kita, maka bersegeralah untuk melakukan yang namanya kebaikan. Yang ketiga ada wal baghi. Baghi ada artinya adalah kezaliman atau permusuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk melarang kita dari yang namanya melakukan hal yang zalim, permusuhan. Jangan sampai umat Islam dengan umat Islam saling bermusuhan. Jangan sampai pemimpin yang sudah diamanahkan menjadi pemimpin yang zalim, atau kita yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba yang zalim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jikalau kita sudah diamanahkan untuk menjadi pemimpin, silahkan untuk berlaku menjadi pemimpin yang seadil-adilnya. Karena dari 7 golongan seseorang yang insya Allah di hari akhirat nanti akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satunya adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil bisa membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pemimpin yang memang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Semoga hal-hal tersebut bisa menjadi pembelajaran kita, dan juga kita bisa menjadi wakil Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga amanah tersebut. Dan mudah-mudahan ayat tersebut yang sudah saya bacakan bisa menjadi pemegang kita untuk menuju pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan ayat tersebut kita bisa menjadi manusia yang baik, yang bagus di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi mattasala aynan bin nazar wa udunum bi khabar. Amma ba'du. فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضروا الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة.